Yang pertama adalah perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Contohnya adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Contoh kasus nyata yang menggunakan statistik deskriptif adalah survei kepuasan pelanggan. Sebuah restoran mengumpulkan data dari survei kepuasan pelanggan dan menemukan bahwa 60% pelanggan memberikan nilai 4 atau lebih pada skala 1-5, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Sedangkan statistik inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya dan populasi. Contohnya adalah catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%, jadi siswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Soal nomor 2 adalah pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan populasi. Soal nomor 3 adalah pengertian dan contoh purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling, dan incidental sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu dari populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Contohnya pada penelitian kriminalitas, dalam studi tentang tingkat kriminalitas di suatu daerah, peneliti memilih informan seperti Kapolresta, pelaku kriminal, dan korban kriminal untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang kedua adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota dijadikan sampel. Metode ini biasanya digunakan ketika populasi relatif kecil, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari seluruh individu dalam populasi tersebut. Contohnya pada karyawan perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki 30 karyawan dan manajemen ingin mengetahui pendapat semua karyawan tentang kebijakan baru, maka semua 30 karyawan tersebut dijadikan responden. Yang ketiga adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merekrut subjek penelitian melalui referensi atau subjek yang sudah ada. Contohnya adalah dalam penelitian tentang penggunaan narkoba. Peneliti memulai dengan mewawancarai beberapa pengguna yang diketahui. Setelah wawancara, peneliti meminta mereka untuk merekomendasikan pengguna lain yang mungkin bersedia berpartisipasi sehingga sampel dapat berkembang melalui jaringan sosial mereka hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah incidental sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang dimana peneliti memilih responden berdasarkan kebetulan saat bertemu dengan mereka. Contohnya adalah survei di pusat perbelanjaan. Seorang peneliti melakukan survei kepuasan pelanggan di sebuah mall dengan mewawancarai setiap orang yang kebetulan ditemui saat berada di lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.